Kepala Pembina PMKM, Pak Gatot, dan pengurus DPC yang sangat saya hormati, teman-teman semua. Saya sudah lama gabung di grup WhatsApp, tapi juga belum berkegiatan, Pak. Ya, artinya saya ini belum jadi UKM dan IKM, masih embrio, Pak. Amin. Saya sudah ada. Ya, saya sebenarnya satu alumni, kan saya di Untar ini teknik Bapak di Pertanian. Kemudian saya juga teman sejawat dengan Pak Parman di konsultan, kemudian sekarang sudah magister, alhamdulillah sukses di properti, Pak. Ya, mungkin kondisinya hampir sama, Pak. Jadi hari ini juga saya rasa juga memang usaha di konsultan saya merasakan kayaknya akan ada kelesuan gitu. Jadi saya juga mencoba untuk mau berusaha, dan kemudian sebenarnya saya sudah punya usaha, cuman memang secara formal belum. Jadi saya ada buka warung kopi sebenarnya. Saya kasih nama rest area, yang sebenarnya saya ingin brand saja karena Sulawesi Tengah ini belum ada jalan tol, Pak. Kalau jalan tol sudah ada rest area. Jadi saya buat rest area buat nongkrong warung kopi, gitu. Nah, saya ingin juga barangkali sedikit ke Bapak Ibu yang dari BTN. Saya ini juga masih embrio kan gitu. Apakah embrio itu bisa dibantu pembiayaan tadi begitu? Karena yang di KBTM saya pikir kan sudah formal, mungkin punya perizinan atau apa. Saya ini masih baru mulai. Nah, kemudian sedikit barangkali dengan Pak Alimuddin, Pak Ada, Pak anggota Dewan ini, ya saya sepakat beberapa hal soal kebencanaan, kaitannya dengan bagaimana kita membangun, kita care dengan kondisi kita. Jadi menurutku bahwa di Jepang itu semua memang di zona gempa, tapi mereka juga sampai 200 tingkat bisa membangun. Nah, ini begitu. Saya aktif di Ikatan Listrik Indonesia, Pak. Sebenarnya saya sudah beberapa menggagas juga dengan teman-teman di Ikatan Listrik Indonesia bagaimana kita membuat Utobo ataupun Balaro itu menjadi zona yang ini, Pak. Harusnya kita berkolaborasi, Pak. Bapak konsultan yang mengerti tentang konstruksi, kita kolaborasi sama-sama bikin pernyataan. Iya tuh dikoreksi itu, Pak. Kasihan ini banyak itu saja. Jadi tetap zona merah tidak apa-apa. Kita semua terima, tapi jangan Bapak melarang bangun. Kasih konstruksinya. Menjamin kan? Ya, jadi intinya sebenarnya kan kita sebenarnya di kita asing itu ada pendampingan, Pak. Jadi saya kemarin sempat ketemu dengan yang mengelola betul itu. Dia sampaikan kalau misalnya dia akan membuat sebuah diorama gitu, yang kita coba nanti kita fasilitasi. Soal desain nanti kita bantu. Karena beliau akan membuat zona di Tutup itu menjadi zona yang membangkitkan ekonomi. Jadi beberapa ya saya sampaikan kemarin, nanti kita bisa sama. Karena itu juga ini saya juga ingin kepada Bapak sekalian, karena adanya kebenaran yang sering sudah terjadi suku dasar itu, ya saya berpikir Bapak Ibu kalau bisa membangun, coba mencari teman-teman yang profesional yang tahu soal membangun. Nah, sehingga kadang-kadang kita takut, kalau ada konsultannya ya jadi mahal. Padahal nggak selamanya, Pak. Karena kita justru kadang membangun berlebih. Kita kadang menghitung bahwa beton itu kuat, tapi begitu betonnya kecil, besinya lebih banyak yang keluar, Pak. Karena kelebihan besi, nah, seperti itu. Banyak yang karena gempa saya sempat ikut NGO beberapa survei itu, justru di sudut-sudut bangunan itu banyak yang kurang proporsinya, Pak, antara beton dan besi. Nah, sehingga dia termasuk di kampus sendiri, di kampus seperti itu. Direktur itu juga ada kasus. Jadi saya ingin sangat berterima kasih ketemu dengan Pak Anggota Dewan. Mungkin apakah bisa gitu kita bisa sharing-sharing nanti secara dengan teman-teman kami di Ikatan Listrik Indonesia dengan anggota Dewan, itu mungkin menjadi kita bisa sama-sama untuk membangun terus terang. Nah, memang sekarang ini sudah terbit akan keluar pergub bahwa untuk perizinan itu harus ada penanggung jawab. Jadi perizinan gedung itu sekarang nanti ditanggung jawab oleh arsitek. Ya, dia akan bertanggung jawab ketika ada salah konstruksi, arsitek yang bertanggung jawab, Pak. Jadi yang bukan yang punya rumah. Jadi yang merancang bertanggung jawab. Seandainya ada sesuatu rubuh, nah tanggung jawab, Pak. Nah, ini kan ada undang-undang nomor 7 tentang
arsitek, kalau tanggung jawab belum. Jadi mendampingi sampai kalau tidak sekitar 20 tahun, begitu. Nah ini memang perlu juga dukungan dari Pak Ketua Dewan untuk pelanggaran regulasi itu. Oke, terima kasih, saya kira semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak langsung. Iya, nanti lupa lagi ya. Iya, harus rumah UMKM ini ya. Ya, Terima kasih Pak, kesempatan dari kedua ini. Kalau saya siap pada dasarnya. Saya ingin tahu Pak, berapa anggotanya Bapak saat ini? Ada lebih dari 100 masih baru. 100 baru Pak. Rumah saya yang ready yang sekarang tahun 2022 sampai Mei itu selesai 246. Belum saya jual. Belum saya jual. Masih siap. Oh siap. Nah, 246 unit belum saya jual sekarang, posisinya karena menunggu listrik dan belum saya pabrik. Kalau saya sudah pabrik pasang listrik baru saya jual. Iya. Data. Kalau masih banyak lagi, masih ada lagi saya bangun sekarang yang sudah naik batako itu ada 80, pondasi itu 174, jadi jumlahnya sudah 500. Bukan Nah. maksud saya dibikin, tapi bukan seperti desain perumahan, tapi dia seperti Pasar. toko, Ya. toko di depannya. Oh, boleh. Lokasinya khusus. Boleh. Satu lorong itu semua sehingga nanti itu bisa jadi objek wisata Kota Palu. Boleh. Saya punya masih memungkinkan Pak, masih memungkinkan. Bisa saya rancang kembali. Yang penting veteran siap. Ukuran berapa? Ukurannya berapa? Ya mungkin larinya ke Sesuai 36 Pak. Iya, 36 saja. Kita diskusi harga pemerintah. Ya. Oke. Mungkin dari Pak Haji bisa 1%, saya bisa 0%. Ya. Oke. Ini memang ada program dari pemerintah Pak, dari Kementerian PUPR. Sampai Ya. sekarang masih dijalankan mulai tahun 2019. Yang baru berhasil baru satu Pak. Ah. Itu di Garut, tukang cukur. Itu baru 44 unit. Oh, luar biasa. Baru itu berhasil. Itu pun didatangi Jokowi Pak. Iya. Kalau Bapak bisa di atas 100, Jokowi akan datang. Itu janjian dari Kementerian PUPR. Luar Wah. biasa. Ayo. Jadi begini, ini kan program dari UMKM ada. Ada ya. Sekarang marilah kita kawinkan programnya PTN yang baru dibacakan tadi Mas Bagus. Ya kan? Program saya dengan PUPR dan UMKM. Ya. Apakah bisa kur 200 serat sisanya pakai bayar rumah, sisanya pakai usaha di situ? Iya. Iya, betul. Nah, mana, coba. Jadi kita kawinkan. Iya. Iya, 5%. Daripada komersil 12%. Ya. Iya. Saya daftar nomor 1. Nah, UMKM banyak nanti. bagaimana? Banyak lah. Saya nomor 2. Siap. Siap. Sekarang Bang Ben saya kurang berdiam di depan Ya. saya Bapak. siap kamu. Ya. Saya siap. Ya. Iya. Mungkin Jadi. dari Pemda siap juga karena tahun lalu Pemda sini dipanggil ke pusat Pak. Iya. Mereka siap juga akan berikan bantuan programnya. Betul, kita perlu support Sige. Ah. Kan Sige ini Ya, baru siap. terbelakang ya. Ah. Daftar semua di belakang. Daftar semua ini. Jadi gimana? Daftar semua. Tapi kan ditanya dulu harganya. Harga rumah Normal. normal, harga rumah subsidi. Ya. Sekarang 156 500 belum naik, mudah-mudahan naik. 156. Harga Tipe 36. luasnya 36. Ya. Bulan dari berapa? Jadi kita usahakan mungkin satu kamar ada, Ya. dapur ada, Ya. kamar mandi ada, Toko. tokonya ada di situ. Nah, Ya. itu maksud saya itu yang Sudah. toko. Iya. Biar enak. Nah, bagaimana Pak Haji? Setuju. Setuju. Siap. Kalau mau ambil rumah yang ready sekarang Bu ada 246 ada. Ah, itu aja dulu. Satu blok. Tapi tidak bisa. 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 Dirancang depannya, tambah depan. Nggak bisa, harganya dinahan nanti. Tidak. Ya. Kalau yang sudah ada ini berarti harganya lebih Bonus Pak, itu bonus. Bonus. Kalau memang ada itu sudah siap, Tinggal pakai. nanti kita tinggal komunikasikan warga semua Iya. untuk UMKM saya kumpulkan. Ya. Saya rasa nanti kalau tambah kiosnya ini kan ada di samping itu Ada garasi. Ada garasi, Bisa itu. ada. Yang penting satu blok ini. Kalau lokasi saya ada itu lebarnya kan 5 meter Pak. Mungkin sebelah garasi, sebelah kios bisa. Bisa. Daerah mana itu? Ke Kelapa Gading, karena jalan Mbak. Ya. Nah, cocok. Airnya bagus juga. Oh, bagus. Iya, misalnya bagus.
Kalau langsung model ruko terus belakang. Nah, Ya itu sudah. berarti program baru. Pak. Program baru. Program baru. Tapi saya Rumah. harus dicicil dulu. Rumah UMKM. Jadi rumah. Rumah ditambah saja. Rumah usahanya. Ada. Rumah ditambah kios, tambah garasi. Bukan, maksud saya gini loh Pak. Nah, maksud saya itu kita bikin ini adalah tempat usaha. Ah. Iya, itu jadi. Di mana nanti teman-teman gini yang pelaku usaha begitu pindah di situ sudah bisa memulai usaha semuanya. Iya. Kalau berupa rumah, Ditambah. Bongkar lagi. nah nanti enggak lagi. Nah, Kecuali iya. kalau Anggaran nanti lagi benar. sama Pak Parman dibikinkan yang di depannya itu. Yang space tadi. Nah, Jadi kan gini Pak, UMKM kan tidak selamanya bikin kios, ya. Ya. Tidak selamanya. Ada yang mau beternak, kan? Wah. Sekarang gini, saya bahas dulu ya beternak. ya. Ada saya punya lokasi perumahan, mungkin 25 tahun lagi baru saya bangun di situ. Itu lokasi saya tahap 5, jadi 25 tahun ke atas baru perumahan saya nyampe di situ. Kalau mau beternak di situ boleh gratis, tapi dengan syarat ambil rumah sama saya. Nah, itu. Terus kedua, mau tanam bawang goreng, bisa. Ada lokasi saya juga 15 hektar, kompleks. Daerah mana? Nggak usah nyewa, nggak usah nyewa. Yang penting ambil rumah. Yang penting ambil rumah. Selama lahan itu belum saya bangun. Daerah mana? Oh. Dari Ngata Baru ada, kalau Kubula ada, Oh, di Bora sana juga ada. Jadi gini Pak, maksud saya kepingin itu tadi ini jadi lokasi ini Satu jadi lokasi, untuk ya. perkampungan UMKM sehingga nanti bisa dibikin tulisan UMKM mungkin Kota Pala atau Sulawesi Tengah. Bisa. Ketika ada kunjungan atau Iya. datang, ini Iya. semuanya Bisa. sudah. Iya. Bisa Pak, Kan bisa. pasti Nah, jalan Bisa. lebih besar lagi kan. Dan itu nanti ditulis, didanai oleh KUR. iya. Ya. Nah, Selain itu BTN nah, 400 unit saya siap, 500 unit saya siap. Itu BTN. Ya, BTN-nya gimana? Iya, sekarang tantangan. Dan itu Pak akan disponsori oleh Kementerian PUPR juga. Ya itu. Siap. Yang jelas PUPR akan jadi sponsor, itu satu. Kedua lagi mungkin dulu pernah Pemda, Sigi dipanggil ke Jakarta, mereka siap juga bantu. Iya. Mungkin dari apa begitu program apa mereka mungkin ada. Nah, jadi sekarang saya siap, Bapak siap, BTN. piye? Oke. Jadi. Daftar pertama. Untuk kedua kalinya saya ditantang sama Pak Parman. Kan desain pasti beda jalannya, lebar kan. Semua minta Ada gerbang saya. Dan tantangan pertama itu dijawab oleh kantor pusat, oke setuju, Nah, itu. tapi tidak jalan. Itu yang itu Mas Bino. Oh iya. Nah, Tapi ini beda. jadi gini Pak, skip sekarang kan ada FLPP, BP2BT dan Tapera. Itu sekarang yang jalan dari program pemerintah. Kalau banding KUR dengan FLPP, tidak ketemu. Pasti tidak ketemu, itu harus dibicarakan kantor pusat. Saya tidak bisa bilang bisa sekarang karena bukan kita punya wewenang yang gitu Pak. Pak, mungkin Kita bisa cuma disebutkan PLPP apa Pak? FLPP itu diperuntukkan untuk pegawai selain PNS, Iya. yaitu pegawai yang penghasilannya tidak lebih dari 8 juta. Terus harga rumah yang dibeli adalah harga rumah 156.500 paling tinggi. Tipe rumahnya paling tinggi 36, luas tanah paling tinggi 200, paling rendah 60. Jadi dia punya spek-spek sendiri. Kalau yang di rumahnya Pak Parman itu sudah cocok untuk FLPP, BP2BT dengan Tapera. Jadi kalau Tapera itu diperuntukkan untuk PNS dengan penghasilan tidak lebih dari 8 juta. Kalau BP2BT diperuntukkan untuk wirausaha yang penghasilannya tidak lebih dari 8 juta. Jadi masing-masing punya skim. Jadi kalau wirausaha itu dikasih BP2BT, FLP untuk non PNS yang pegawai non PNS, sementara
PNS dikasih tapera. Jadi kalau yang dimaksud tadi Pak Parman, kita gabung 200 juta dapat rumah, dapat kur, belum ada skimnya. Jadi yang itu memang ranahnya kita bukan. Itu wewenang kantor pusat, itu bisa kita ajukan, cuma harus diperjelas dulu, baru kita ajukan. Apalagi kalau Pak Dokter juga dorong juga ke sana, ada itu saya punya masyarakat, nah itu sudah. Dibantu lagi ke Pak Gubernur, Pak Gub, bantu dulu masyarakat ke BTN. Nah, jadi mudah-mudahan jalinan ini bisa terjalin sampai close. Ya begitu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. Lagi masuk. Jadi begini, saya juga pertegas supaya saya juga tidak bolak-balik seperti kejadian yang lalu. Yang lalu tuh minta begini, rumahnya kita ikutin. Minta warna ini, kita ikutin. Ruangnya begini, kita ikutin. Selesai 200 rumah, tidak ada yang satu pun. Kita juga malu ke Bank BTN, sudah presentasi ke PUPN, sudah presentasi ke Pemda, sudah menghadap ke Bupati. Jadi saya mohon jangan terulang lagi. Apalagi minta desain khusus. Kita minta desain khusus, surat kita bangun nggak jadi, setengah mati yang ambil nanti. Gitu. Iya, tadi belum makan kasihan. Oh iya. Jadi bagaimana? Jadi satu-satunya jalan mungkin SP3 dulu Pak ya. Supaya aman Pak. Karena ini desainnya beda dari yang lain. Gitu. Kalau semacam kemarin yang komunitasnya Sari Laut kemarin, itu yang saya rubah hanya di dalamnya sedikit. Tampak depannya saya rubah dan rubah catnya aja. Jadi begitu mereka gagal tidak jadi, ya sudah. Saya jual ke umum. Itu kemarin ready 200 unit. Itu minta 200, saya kasih 200. Kalau Bapak sekarang minta 400, saya siapkan 400. Jadi permasalahannya begini, bedanya kalau sama kemarin, ya toh, Sari Laut, karena yang diundang itu hanya ketua-ketuanya, bukan masanya atau bukan pelakunya. Tapi kalau ini nanti yang akan saya undang ada pelakunya. Pelaku usaha itu yang akan mengambil. Saya harapkan untuk hadir, datang. Terus Pak Parman dan Bang yang untuk memfasilitasi, kita panggil, kita sama-sama duduk, kita daftar. Boleh. Nah itulah. Sehingga memang betul-betul mereka itu mau, tapi dengan syarat kita juga harus dibikinkan bahwa itu harus betul kampung-kampung untuk UMKM. Nah, jadi kuliner boleh UMKM semuanya. Jadi kalau ketika ada tamu nanti kita berhubungan dengan departemen apa namanya? Perindak, perhubungan atau pariwisata khususnya, ketika ada tamu kunjungan langsung dibawa ke situ. Nah itu maksud saya, nanti kita undang semua. Nanti sebentar saya akan ke lobby dengan itu. Boleh. Nah, dengan Mas Rohim ini, jagonya Mas Rohim. Tenang aja, yuk. Siap. Kalau tidak berhasil bukan top. Iya itu, dia daftar nomor duluan. Saya tambahkan. Boleh. Ini. Mana? Mana? Ya, minta maaf tuaka rasanya rumah. Jadi begini, ya kayak di Garut, kayak di Jogja, Semarang, Gunung Pati, itu ada komplek. Memang aslinya BTN, aslinya Perumnas. Kalau orang Jawa bilang Perumnas, Perumahan Nasional gitu kan. Nah, jadi itu karena giatnya dari pemerintah daerah mensupport usaha kecil menengah, yang di sini sih memang belum ada, tapi mencontoh itu tidak seberat kayak Pak Ketua tadi bicarakan, enggak. Itu sudah bentuk rumah jadi. Contoh yang di sebelah Bandungan, di Semarang itu rumah memang sudah jadi, sudah bentuk BTN, lengkap komplek. Karena ada support dan dukungan dari pemerintah daerah, jadi lokasi itu dibikinkan pintu gerbang.
kalau nggak salah namanya itu warung apa itu kan, warung kampung atau apa, tapi semuanya cuma buat jual kecil-kecilan. Jadi sampai Menteri Koperasi dan apa dari kementerian itu kunjungan Jawa Tengah langsung meluncur Bandungan. Yes, begitu. Contoh halnya nanti kalau kayak di sini yang kita rencanakan itu dengan Pak Ketua itu, contoh rumahnya Kelapa Gading sudah ada di situ blok 100 contohnya 100. Jadi 100 itu memang nasabah yang menduduki rumah itu adalah pengusaha UMKM, dari mulai mungkin jual pecel yang kecil-kecilan, atau mungkin ada yang ikan hias, ada mungkin yang bunga-bunga, tapi di komplek itu. Nah tadi kan saya sempat dengar ada ditawarkan yang memang sudah ready. Nah itu sebetulnya nggak susah, kalau untuk Pak Raja Rumah nggak susah, Tinggal nambah. karena space yang tanah sudah pernah saya lihat itu perumahan yang terbagus di Sulawesi Tengah, jalannya lebar, mobil kita papasan juga tidak susah. Beliau kecil kalau membantu kita Pak, asal BTN setuju. Nah, itu. Contoh cuman bangun, ya taruhlah tembok 1-2 kanan kiri pintu itu untuk yang usaha seandainya mau jual apa. Tapi kan rumah itu sudah ada. Contoh rumah ini, untuk usaha ini. Jadi bukan terus usahanya itu ditonjolkan di pinggir jalan itu, bukan kayak di Semarang itu enggak, malah dalam rumah. Dalam rumah asli, karena itu memang rumah asli. Apalagi beliau nanti bisa memfasilitasi. Ada anggaran mungkin 1-2 juta untuk bantu seandainya, contoh ini saya mau bikin contoh Pak. Jadi bikinkan emperan. Yang siapa tahu pecel ulet contoh. Nah itu memang bisa didasarkan di luar. Kayak macam kolam ikan, kan nggak mungkin di muka, pasti nanti di belakangnya. Yang punya rumah itu ada, kan kita punya juga kelompok UMKM ini ada juga yang suka ikan. Durian. Nah, gitu. Pas-pas itu kalau kolam ikan, pas-pas itu karena Airnya rumah bagus. saya yang sekarang saya desain drainasinya di belakang rumah. Karena Jadi pengalaman apa kalau di depan rumah orang rehab ketimbun pasir, malam batu hujan meluap ke tetangga. Nah, sekarang saya rubah drainasi di belakang rumah. Kalau untuk ikan Cocok, pas. di kolam di bawah, drainasi saluran di belakang. Jadi Langsung buang. Sebenarnya bukan ikan kok, semuanya. Semuanya. Jadi ini untuk saya pribadi juga menguatkan bahwa ada semangat tadi dari Pak Kelapa Gading, ada sudah ready. Cuman yang kendala Pak, kan saya di dalam ini saya ada di kelompok Sumi pedagang bakso yang pakai sepeda, saya ada di dalam. Terus KBSPLP Mas Bino, saya ada di dalam. Ada. Tapi kelemahannya dari BTN tidak setuju. nggak setuju kemarin. Hah? Setuju. Sekarang belum terrealisasi kan? Ya nggak ada daftar. Yang Mas Bino udah jadi daftar. Suruh bawa berkas, nggak ada kekumpul berkasnya. Ya. Gitu. Jadi gini Pak, saya itu kemarin betul ada Bang BTS. Kita sudah dapat 2 kali Pak ya. 2 kali Bang BTN. Oke. Kemarin kan masalah DP. Oke, saya 0% kan DP-nya nggak masalah dari saya. Yang penting Sudah 0% ya? Sudah. Iya. Sudah dipindah ke UMKM ini sudah. Kata di pendapatan itu Ya. Sah. Tinggal bagaimana Realisasi. Pak BTN tadi Ya. untuk membuatkan tempat di depan supaya bisa tempat usaha. Ketika teman-teman usaha UMKM ini pindah, itu sudah untuk kerja. Iya. Kalau itu nggak masalah kalau menurut saya, karena penyesuaian nggak Pak Ketua, penyesuaian. Oh, gitu ya? Penyesuaian. Iya. Belum tentu usahanya yang kayak macam jual ini saja. Iya. Belum tentu. Iya. Contoh saya ini mau ngejok kursi, nggak mungkin saya dibikinkan di tempat ini, Iya. nggak usah, kan begitu. Jadi nanti penyesuaian. Yang penting itu kalau menurut saya, karena ini kita jual muka, ya pintu gerbang muka itulah duluan yang dianukan. Iya, supaya wajahnya. Ya wajahnya, kan kita setor wajah ini, Iya, wajah ini. UMKM. Kemarin cari laut, Jadi bukan BTN top. Dirjen Perumahan dan Direktur Perumahan datang ke Palu ketemu di Hotel Santika dengan mereka. Iya. Nah, ya itu seperti Bapak bilang tadi, yang ketemu hanya pengurus-pengurusnya, anggota nggak ada. Apakah dari pengurusnya tidak menyampaikan kurang atau bagaimana sehingga berkas nggak ada yang terkumpul? Kalau saya nanti insya Allah saya akan kumpulkan pelakunya yang mau daftar, mau ikut, saya kumpulkan semua, ketemu, kita ngajak misalnya kalau memang sudah siapkan apa yang diminta sehingga ketika daftar sudah ready. Gitu. Bahkan dari
Pemda Sigi itu akan menunjukkan programnya, tapi dia akan diluncurkan programnya apabila UMKM-nya sudah jalan, artinya sudah Punya. ada Usaha, ya. di situ. Jangan nanti begitu diprogramkan diluncurkan nggak ada orangnya, anggarannya kemana? Jadi mereka nanti dapat masalahnya. Berarti kita terima kasih menerima apa muntahan bola. Iya. Jadi ya sampai di kementerian kemarin tanggal 9, tanggal 8 atau tanggal 7 ada pertemuan di Hotel Bedminster. Dan itu dibahas lagi untuk komunitas dan itu skala prioritas. Luar biasa. Itu kemarin kasusnya Sekarang yang ngomong. Sekarang begini Pak. Ya sekarang begini. Kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu Butuh. mau dibikinkan yang model itu apa yang sudah ada hanya figura di depan sementara itu sehingga kita masuk nanti atau ditambah lagi. Ada, nanti kan ubur-ubur promosi yang Bukan tambahin lagi dapur Pak ya. Harusnya yang dari BTN kan nanti ada pun yang tadi ya. Artinya itu program BP2 kan ada begini Pak, ada program BP2 PT. Kalau program BP2 PT itu dapat bantuan berapa? 40 juta dari PUPR. Dari PUPR. Iya, satu rumah 40 juta dapat bantuan. Karena sudah ada rumah itu jadi kita bisa Ya. mengambil bantuan. Nah, ini. Gimana Pak Haji? Ya gitu. Dari PP2 PT dapat bantuan 40 juta dari harga rumah misalnya 156. Tinggal bayar. Bisa jadi 116 juta saja di sana. Alhamdulillah. Jadi itu nanti tapi kerja memang dengan Pak Haji tanda tangan MOU. Iya. Tapi ngambil rumah cair juga kur berapa juta untuk usaha gitu. Iya. Nah, ini tadi yang dulu. Jadi dari Pak Fitrian, ini tadi yang mungkin ada kendala dari sebetulnya sih saya pribadi tapi kayaknya teman ada juga yang senada dengan saya. Begini, setelah mendapat bahwa ini rumah ditempati atas nama saya, Tok Markoto, oh BTN menunjukkan karena ini di komplek UMKM itu persyaratan dipermudah karena sudah ada jaminan rumah yang ditempati itu. Kendati rumah itu masih hutang juga. Nah, kan jadi contoh kayak usaha begini, itu kan enggak membutuhkan banyak Pak. Paling 20 atau 25 juta. Untuk menghidupkan ini supaya UMKM terbuka ini sudah bisa jalan. Jadi ya mohon kiranya untuk Bank BTN mempermudah persyaratan. Kan gitu. Yang penting sudah domisili Kota Palu atau mungkin di Sigi, ya enggak usah yang lain-lain lah kan. Biasanya ada tambahan yang biasa kayak macam orang awam itu, contoh orang Sone itu dipersulit kayak kemarin yang bantuan dari wali kota sampai sekarang ini kayak macam mereka itu dipersulit padahal itu memang persyaratan. Jadi nanti mohonlah kiranya kalau memang ini sudah terjadi nanti dari kelompok kita dari Bank BTN mengusulkan kur mempermudah itu maksudnya. Jadi terima kasih mungkin dari saya begitu saja. Oke, terima kasih Pak. Luar biasa ini semakin malam semakin hangat, semakin serem. Nggih, luar biasa Pak. Jadi Bu, Ibu, saya tanya lagi Bu, Ibu ini paling banyak bicara. Ayo Bu, kira-kira Ibu nanti hanya berupa rumah itu apa ditambah kios? Ditambah Pak di depan. Untuk usaha. Untuk usahanya Supaya beda. langsung action, Mbak. Kalau kita tidak bisa action kita. Model kios. Iya, Samping dong. Jadi langsung action. Jadi modelnya yang di apa itu apa depan kiri terasnya tadi mungkin separuh itu ditutup terus dikasih tutup gitu saja supaya mereka bisa langsung jualan gitu Pak. Edisi khusus saya coba ditambah saya. ulang toh. Tinggal didesain ulang. Enggak didesain ulang, ditambah Pak. Kan sudah jadi. Tinggal terasanya tadi di pinggir sini di Terus izin lagi tuh Pak. Besar. Izin lagi Pak harusnya. Izin lagi. Iya. Kalau pengembang yang berubah Pak, Iya. Izin lagi. kita harus izin lagi. Dan jatuhnya bukan di P36 lagi. Oh. Nah, malah tidak dapat bantuan itu. Itu sudah bikin sendiri saja. Yang penting dibikinkan itu untuk rumah UMKM gitu ya Pak. Cuman saya tidak punya video yang Bandungan. Iya. Asli perumahan bentuk begini. Iya. Kalau lantainya nanti saya cokkan lah, saya bantu dan berbentuk rumah. Oh gitu ya. Lantainya saya bantu bisa bantu cor. Dicor, lantai bawah ya teras. Supaya enggak Iya. tanah. Artinya gini, kalau lantainya saya corkan itu nggak bermasalah. Tapi kalau dia berbentuk rumah,
itu nanti tambah izin. tambah izin lagi, jatuh-jatuhnya nanti Naik lagi ya. naik lagi. Karena pernah saya punya rumah, 2 rumah dibongkar itu. Dulu kan saya bikin tipe 40, jadi lapor 36. Akhirnya ditegur dari Pemda, jangan bikin lagi, kita sudah stop lagi. Karena kita sudah dapat surat sekali bilang 36, jangan menambah-nambah. Kemarin kan saya tambah jadi 40, dari alasan saya penjualan supaya bagus kan. DP 40, saya jual harga tipe 36. Tapi IMB-nya harus 36 mengejar dari subsidi tadi. Nah sekarang juga ketat juga dari pemerintah, turun BPKP Pak ya? BPKP turun, dia ukur ke rumah lagi. Kalau itu rumah 40, ternyata 40 subsidi 36, itu pengembang dan BTN-nya kena. Jadi tidak bisa. Jadi kalau memang mau, sektor lantainya untuk UMKM, nanti nambah atasnya silakan. Sendiri. Iya. Ya. Kalau memang mau lagi ya seperti tadi bangunan baru, tapi mesti lama lagi. Lama lagi. Ya. Tapi untuk pintu masuk, gerbang masuk yang khusus untuk itu dikasih loh Pak. Bisa. Nah itu loh. Nanti Mas Tadi kan bisa pesen Mas Tadi. Itu 500.000 Juga. Jangan baru. Bikin permanen Pak, permanen. Ya, jadi gini Bapak Ibu, ya Bapak Ibu, oke. Terima kasih. Saya rasa kita semua sudah mendengarkan tadi dari Bank BTN, dari Kelapa Gading, gitu, juga dari Pak Ketua Dewan Komisi 4. Nah ini ya. Oh, dah Pak Rijali mau sebentar. Oh terima kasih ini. Sebentar terakhir ini terakhir. Masukan. Relax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, yang Bapak bicarakan ini saya sudah pernah alami. Waktu saya memimpin rombongan UMKM itu 40 orang ke Padang, Pak. Padang ya. Padang. Pada saat sampai di Padang, kami disambut oleh Pemda. Memang sudah digiring Pak kami. 40 orang ini Diarahkan. digiring ke sentra UMKM. Saya punya mau kayak ini sudah betul ini, Pak, sudah betul. Bikin dulu pintu gerbangnya. Ya. Tapi saya minta kepada Bapak, komitmen dari Pemda sudah setengah, bahwa apabila ada tamu sudah setengah, Bawa ke situ. ke sana. Itu paling penting itu Pak. Paling penting sekali. Itu yang sudah saya alami Pak itu. Apalagi mereka ini baru datang Pak. Baru datang kan dompet pasti Penuh. Iya betul. Di situ sudah ada bawang gorengnya, di situ ada Kopi. batu bombanya. Ya. Tapi bikin dulu pintu gerbangnya. Ini sentra. Nah di Sulawesi Tengah sentra UMKM itu Belum yang ada. tidak ada. Ini Tidak ada Pak. terhambur-hambur. Kita terhambur. Masih di pintu gerbang dulu Pak. Betul. Saya kira demikian Pak. Terima kasih. Oh. Terima kasih. Luar biasa. Nanti insya Allah akan ada lagi pertemuan yang membahas ini ya Pak. Ya. Nah ini Pak Taman. Tapi saya tadi dengar dari BN, kalau mau ada acara apa-apa, Panggil. hubungi saya. Ya. Ini kan perlu. Karena nanti kita kumpulan. Kalau kemarin Kan ide itu muncul pada saat seperti begini. iya, karena pada waktu kemarin seperti ini kita diundang sama Pak Kus waktu di IBT, Inkubator Bisnis di Dinas Perdagangan. Kita diundang sehingga kami nggak mencari tempat susah-susah. Ada. Terus yang kedua diundang lagi KPPN. Langsung kita diundang sana. Ayo Pak kita ke sini. Ternyata terima kasih kita semua. Akhirnya sampai di sini. Nah ini tujuan kami ini setiap bulan ada ketemu di tempatnya UMKM supaya kita saling mengenal, saling bisa memanfaatkan penjualannya mereka masing-masing. Saya rasa gitu ya Pak Ibu. Ya. Ini ada bulan baru datang ini. Wah, pelanggaran ini ya. Bu Teti. Bapak Ibu, kok saya ingat? Ya langsung enggak apa-apa. Iya. Nanti sekali-kali di Kadin nanti. Kita pertemuannya. Saya Mas Pengurus, beliau juga Mas Pengurus. Pengurus juga. Di Kadin. Di Kadin provinsi. Oke, Nah, terima sekali-kali kasih. di sana nanti. Nah, saya komunikasi. Iya. Sponsor tunggal BTN. Ya.
Iya. Ya, kira-kira boleh Ibu? Alhamdulillah, sudah deal berarti ya. Tapi yang penting pelaku UMKM-nya. pelaku UMKM nanti dari yang kami hadirkan adalah pelaku UMKM, bukan orang yang disuruh jadi pelaku UMKM. Tapi saya juga berharap dengan Pak Ali Muwadang bisa menghadiri. Insya Allah. Oke, Bapak Ibu, saya rasa waktunya sudah malam. Terima kasih Bapak Ibu Sahariwati yang telah memberikan tempatnya dan tujuannya. Mungkin Luar ada biasa. teman-teman kami yang kurang berkenan, kiranya mohon maaf yang sebesar-besar. Iya, nanti dan terima kasih Pak Parman, Pak BTN, Pak Alimuddin Bada, Pak Doktor berdua, ya Pak Kus, Pak Termanto dan semuanya rekan-rekan semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.